Halo guys, welcome to Podapi, podcast anak vokasi. Oke, jadi kenalin lagi, aku Alia yang bakal nemenin kalian di episode kali ini gitu. Dan episode kali ini itu agak beda ya guys dari yang kemarin-kemarin. Dan sesuai judulnya aja nih, aku bakal ngobrol sama teman-teman kayak gimana sih rasanya jadi staff BEM gitu ya. Kayak gimana sih keseruannya, apa sih capek nggak sih gitu ya. Dan kayak di sini aku nggak sendirian tentunya, ditemani beberapa staf muda yang pastinya kece-kece dan keren-keren abis guys. Kepo gak sih siapa? Kepo gak? Oh jadi kalian kepo nih, langsung kita sebut aja kali ya. Oke, jadi teman-teman boleh masuk ya, boleh join. Halo. Boleh duduk ya. Halo. Gimana kabarnya guys? Sehat. Baik. Lagi sibuk gak sih? Kan minggu-minggu udah minggu-minggu UAS nih. Udah lagi UAS, udah beres tapi Belum sih. masih UAS ya. UAS ya. Oke, semangat ya. Nah, oke guys, jadi sebelum kita mulai, boleh dong perkenalan dulu nih. Bisa dari nama, prodi, angkatan berapa, sama kalian magang di kementerian apa nih sekarang. Boleh mulai dari siapa dulu nih? Dari sini boleh? Boleh. Oke. Dari aku dulu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Aliza Natasha Putita. Aku biasanya dipanggil Aliza. Aku dari Prodi Promosi Kesehatan angkatan 2024. Aku di sini sebagai staf magang di Kementerian PSDM. Sama aku ya, aku juga Kementerian PSDM guys. Salam kenal Aliza. Salam kenal. Oke, lanjut. Oke, mungkin dari saya, perkenalkan saya Faisera Wardatul Hasana. Saya dari Prodi Tata Rias dan Kecantikan angkatan 25. Saya magang di Kementerian Hubungan Diplomasi sebagai staf. Oke, Salam kenal. Anyway, aku juga dari Tata Rias loh. Sumpah? Angkatan berapa? Fun fact, aku angkatan 23. Nggak kenal ya? Emang tidak terkenal guys, dia Bapak. Oke, lanjut guys. Ya, jadi kenalin, nama aku Iqbal. Aku dari Prodi Pengelolaan Usaha Rekreasi. Aku dari angkatan 25 dan sekarang aku lagi magang sebagai staf di BEM itu dari Kementerian Bakat dan Minat Khusus. Oke, salam kenal Iqbal. Nah, oke guys, jadi mungkin itu perkenalan kecil ya dari teman-teman semua. Dan sekarang mungkin kita langsung aja masuk ke segmen utama, di mana aku bakal nanyain ke kalian nih, kayak gimana sih rasanya jadi staf magang BEM gitu ya, kayak seru gak sih gitu ya. Nah, apa namanya? Mungkin langsung aja nih buat yang pertama. Sebelum itu ya, ngomong-ngomong soal BEM, menurut kalian tuh BEM apa sih? Mungkin mulai dari Kak Aliza dulu. Oke, kalau aku pribadi itu tuh salah satu organisasi di kampus aku, terutama organisasi yang mereka relasinya cukup luas dan program-programnya sudah banyak yang berjalan. Kemudian dari BEM sendiri itu organisasi yang menurut aku sangat populer ya tentunya di vokasi ini. Ini ya, organisasi lumayan besar ya di kampus ya. Dan karena di dalamnya juga kan mereka ngurusin banyak kegiatan, event gede dan lain hal yang mungkin penting banget walaupun kita nggak tahu gitu ya. Nah, lanjut nih dari segi kepengurusannya nih, kan kalian jadi staf magang. Iya, betul. Bedanya kalau aku kan jadi pengurus staf ya di tahun 2025 ini. Menurut kalian tuh bedanya apa sih antara staf magang sama staf tetap itu sendiri? Oke, mungkin aku izin jawab ya untuk terkait kepengurusan staf magang dengan staf tetap di BEM vokasi sendiri. Itu kan nanti pastinya di kepengurusan itu ada masa periodenya sendiri ya. Ntar kalau staf tetap itu biasanya masa periode tergantung ketentuannya masing-masing BEM fakultas vokasi. Biasanya tuh ada, kalau yang staf tetap tuh di satu periode bisa dikatakan 1 tahun. Kalau staf magang kan itu hanya kayak istilahnya magang aja, hanya selama 3 bulan kurang lebih. Seperti kita di BEM vokasi selama 3 bulan dari bulan September hingga Desember. Ya, kita juga jadi staf magang tuh belajar ya, kayak sebelum Betul. kita masuk ke BEM yang secara tetap, kita juga belajar ya kayak BEM tuh kayak gimana gitu. Iya, betul. Tapi Kehidupan kan, apa. ya.
kalian juga baru beberapa bulan ya, tapi udah Iya, betul. Ya, aku betul. ngerasain serunya gitu, belum Iya. udah ngerasain capeknya gitu belum. Baru 5 bulan kita ya? 5 bulan. 5 bulan. Gitu ya. Oke, lanjut aja nih. Nah, kalian kan bertiga udah memutusin nih buat jadi staf magang BEM gitu ya. Itu berarti dari September ya? Iya, September itu. Itu apa sih alasan kalian? Gak boleh yang klasik ya, kayak mau menambah relasi itu gak boleh, gak boleh. Betul. Oke, Yang oke. lain, alasan yang lain. Gimana nih, dari siapa? Vera dulu boleh. Oke, mungkin kalau alasan relasi menambah itu udah klasik Iya. banget ya. Aduh. Tapi ya itu juga poin pertama juga sih untuk menambah relasi, dan juga mungkin kita sebelumnya belum tahu ya kalau di join di BEM itu tuh nanti bakalan menjalankan proker-proker yang lain atau apa sebagainya itu. Jadi mungkin kita dengan join itu bisa nambah pengalaman juga dengan menjalankan proker yang sebelumnya kita nggak tahu. Iya. Ini tuh aja sih dari aku. Ya, mungkin kalau dari aku tuh karena aku emang suka organisasi ya, jadi itu aku mau lanjutin organisasi yang dari SMA ke kuliah, dan aku mutusin buat magang di BEM karena mungkin dari aku sendiri aku lebih tertarik sama BEM mungkin daripada HIMA atau UKM. Kalau dari kamu? Mungkin kalau dari aku sendiri ini kan hal pertama yang menurut aku baru join ke organisasi ya, terutama dari dulu tuh SMA aku belum ikut join organisasi, dan aku tuh pengen mengubah persepsi diri aku sendiri juga dan orang-orang kayak organisasi BEM terutama itu tuh apakah dinilai orang-orang itu tuh seperti itu gitu loh. Tapi ternyata setelah aku masuk di BEM ini, ternyata tuh ya nggak seburuk itu, dan nggak semenakutkan itu juga gitu loh. Berarti overall menyenangkan ya? Yes, menyenangkan. Seru. Seru. Iya. Oke. Tapi berarti kalau kamu kan karena di SMA belum pernah join organisasi. Iya. Kalau Vera dulu pernah. Cuma sebagai anggota aja sih mungkin. Tapi pernah di OSIS. Iya. Nah, kamu juga. Kalau aku dulu sempat pernah jadi calon sih, jadi ketua OSIS pernah. Cuman Close guys. Close. sayangnya gagal. Tapi Kalah. sekarang udah selangkah lebih maju ya. Udah sampai maju. Akhirnya dulu jadi mungkin kalau di ini kan ketua kementerian ya. Kalau aku dulu di SMA itu jadi ketua seksi bidang. Iya, ketua divisinya ya. Ya kebetulan juga aku di SMA tuh aku tuh megang ketua seksi bidang bakat dan minat khusus. Nah ini di BEM juga relate gitu di kementerian bakat dan minat khusus juga. Berarti udah ada gambaran lah ya dari dulu sampai sekarang gitu kayak. Iya, jadi terus tuh kayak gimana? Jalur Iya gitu ya. sejalur itu makanya. Oke. Lucu-lucu ya guys alasannya. Dan lanjut aja nih buat yang ketiga. Kayak tadi kayaknya kamu sudah menyebutkan ekspektasi kamu dan realitanya gitu ya. Iya. masuk BEM. Nah aku mau lanjutin, ada lagi nggak sih ekspektasi kalian sebelum masuk BEM tuh kayak gimana? Tapi ternyata waktu masuk tuh realitanya kayak gini gitu. Mungkin aku mau mulai dulu juga ya. Aku mau nimbrung sedikit nih. Ada sih, ya. Kayak kalau dari aku tuh ekspektasinya itu kayak aku kira masuk BEM itu semua proker, terus kayak pembagian tugasnya, pembagian job desk-nya itu tuh sudah terarah dan tersusun sistematis gitu. Tapi realitanya tetap aja kayak sometimes kayak aku juga bingung. Ini kerjaan siapa sih sebenarnya Ya, gitu. ya. Kalian juga kayak gitu nggak? Kalau dari aku ya, aku tuh kirain aku tuh kalau magang BEM tuh kita diajarin, semisal kita buat proposal, terus ada proposal event, terus kita diajarin gimana caranya kita minta izin ke birokrasi untuk peminjaman barang dan tempat. Cuman ternyata tuh kita tuh dilepas gitu. Ya, terjun langsung ya. Jadi secara mandiri, jadi mungkin kita dikasih seperti template proposalnya, surat izinnya, dan kita tuh ngedit sendiri. Mungkin bener ada, mungkin dari mentor ya atau SC per divisi. Iya. Cuma tuh mereka cuma ngasih saran, terus ngasih pendapat gitu. Jadi kita nggak Udah yang terlalu diarahin gitu. Iya gitu. Jadi emang buat staf magang mungkin bener-bener pure mandiri ya. Iya gitu. Kayaknya kaget ya. Guys, Iya, gitu karena- guys, buat mentor yang dengerin guys. Oke, lanjut. Ini tadi. Mungkin aku pendapatnya hampir sama Kak Iqbal ya terkait dengan pengurusan BEM
Fakultas Vokasi sendiri. Awalnya juga sempat kaget sih, kirain kan kita sebagai staf magang melanjutkan proker yang ingin dijalankan, dan juga ternyata tuh kita langsung terjun langsung dengan proker tersebut, seperti yang proker terakhir kemarin dari kementerian saya sendiri, yaitu hubungan diplomasi. Itu tuh ada proker studi banding dengan UNAI gitu, seperti itu. Itu berarti kalian langsung yang jalan sendiri gitu ya? Iya. Tapi masih dibimbing SC ya? Iya, masih pasti. Oke, mungkin ada tambahan Alida? Kurang lebih sih sama ya, tapi sebenarnya nggak terlalu lepas banget dari masa SC itu untuk kelas kita. Tetap masih ada arahan dan bimbingan dari mereka juga tentunya, dan mungkin lebih apa ya, kita tuh dituntut untuk belajar dan bisa memahami sendiri gitu kan ya. Tentunya sih. Tapi keren ya, kalian bisa ikutin jalurnya tuh, keren banget. Kita akhirnya bisa survive ya. Oh finally ya. Oke. Mungkin lanjut ya. Oke, tadi kayaknya aku notice ada proker gede ya dari kalian, studi banding nih sama UNER. UNER yang kesini ya? UNER Karena yang aku gak ikut guys, karena ada acara, aduh sedih banget. Nah, aku mau nanya nih, ceritain dong pengalaman pertama kalian nih pegang proker, dan itu proker lumayan gede ya buat kalian jadi staf magang juga. Terus aku dengar-dengar juga nih, Vera ketupelnya nih. Boleh dong diceritain dari Vera dulu nih, VOP dari ketupel itu gimana sih? Oke, struggle-nya mungkin. POV dari aku sebagai ketupel tuh itu kan proker dari kementerian aku sendiri, hubungan diplomasi. Itu kan di HUPSI sendiri itu ada staf magang 3 orang. Kebetulan ada aku, Cipit, sama Lara. Di antara 3 tersebut tuh dari kakak-kakak staf HUPSI yang lain menyarankan untuk menjadi ketupelnya 1 orang dan si acaranya 2 orang. Kebetulan saya diamanahi sebagai ketua pelaksana. Wow. Mungkin awalnya aku merasa pesimis ya, aku tuh bisa nggak ya megang proker ini sebagai ketua, bisa nggak mengarahkan teman-teman yang lain buat menjalani proker tersebut. Sempat ragu sih awalnya buat jangan aku kak yang jadi ketua gitu. Pesimis dulu ya. Iya, saya takut baru first time gitu menjadi ketua pelaksana. Terus aku diyakinin lagi sama kakak-kakak HUPSI yang lain buat kamu bisa Ra buat ini gitu. Terus ya udah aku akhirnya oke, boleh aku jadi ketua pelaksana. Mungkin awalnya takut sih, kayak bisa nggak sih aku ngarahin teman-teman yang lain, sedangkan aku sendiri kan belum ada pengalaman untuk jadi ketua pelaksana. First time banget Iya ya. betul. Terus dari situ tersebut aku minta saran juga sama kakak-kakak yang lain, gimana sih kak cara jadi ketua, terus job desk-nya per divisi itu apa aja, seperti itu. Mungkin itu aja sih. Oke nih, coba kalau dari kamu nih, dari jadi divisi apa tuh kemarin? Oke, kalau aku pribadi kemarin sih aku pegang jadi koor BDD. Oh my god, first time juga ya? Yes, first time, dan ini termasuk divisi pertama aku juga. Dan kebetulan kemarin juga sempat dapat applause karena revisiannya sedikit dan lebih baik dari Stuban kemarin. Evaluasinya dikit ya, Kalau aku pribadi sih untuk divisi PDD ini, sebelumnya aku belum pernah menghandle divisi ini ya, divisi PDD tentunya. Dan menurut aku dari segi keminatan PDD tersendiri itu sebenarnya iya minim keminatannya, tapi ini dari segi keterpaksaan dan segi tanggung jawab lebih ke itu sih. Tapi dari situ tuh aku bisa belajar. Iya benar. Dari situ tuh aku bisa lebih belajar ngedit lebih banyak, maksudnya elemen-elemen lebih banyak, bahkan ngajarin anak-anak yang sebelumnya nggak tahu caranya setting videotron gimana, terus ngedit bumper dan lain-lain kayak gitu, terus menuntut mereka untuk job desknya sendiri. Apalagi ini kan maksudnya tanggung jawab yang nggak seutuhnya dilepas ya sebenarnya. Pasti ada arahan tersendiri dari SC juga kan pasti, dan itu membuat aku jadi ngerasa oh ini sebenarnya juga ada manfaatnya nih, kayak
dari tanggung jawab, rasa tanggung jawab sendiri, jadi ada poin plusnya untuk bisa upgrade lebih dari desain-desain kayak gitu. Iya sih. Tapi dari kamu sendiri mah udah kebiasaan pakai Canva, CapCut gitu ya? Enggak, bahkan aku tiap hari pun nggak megang kayak gitu sama. Tadi udah tapi kalian bisa survive guys. Ya, hari-hari aku nggak megang edit-edit kayak gitu guys. Oke, bagus. Terus kalau dari Iqbal nih, divisi apa nih? Aku kemarin pas tuban sama Unair itu aku jadi korlap ya. Dan Oh, jujur koor semua ya? Iya. Oh my god. Keren. dan ternyata jadi korlap itu nggak segampang itu ternyata, jujur. Soalnya mungkin kemarin yang bikin aku pusing tuh kita tuh membuat layout kan, Tempatnya. iya kan. Itu kan aku kan buatnya berdasarkan jumlah peserta ya. Ternyata tuh itu hampir H-1 ya mungkin ya. Itu ternyata pesertanya tuh jumlahnya belum fix. Tapi nggak membludak, apa ternyata over juga pesertanya? Ternyata over. Oke, terus Iya. itu sih mas tuh dari kamu. Ya dari aku tuh dari tim korop kemarin itu ngerevisi tuh sampai 3-4 kali buat layoutnya. Karena belum fix itu ya. Iya. Tapi akhirnya bisa kan, maksudnya kayak akhirnya nggak kenapa-napa gitu, lewatnya aman-aman aja gitu buat di hari-harinya. Ya akhirnya kalau untuk layout di area itu akhirnya aman-aman aja sih. Cuman ya paling pas hari H mungkin karena kita staf magang kan orangnya nggak terlalu banyak ya. Soalnya Suben itu kan acaranya besar ya. Dan dari tim korop sendiri cuma 3 orang. Jadi cukup ya kewalahan lah buat ngehandle ya. iya gitu kemarin. Iya untungnya kita panitia yang itu saling meng-backup gitu kan. Paling ya yang bikin pusing ya itu soal revisi layout gitu-gitu sih. Oh, iya sih. Tapi nggak first time kan? Dulu pernah juga nggak? Nah kalau buat korlap jujur pas di SMA itu nggak ada Nggak ada kayak gitu ya? korlap ya. Dan jadi juga aku baru pertama kali first time jadi korlap karena sebelumnya tuh jadinya sering jadi perkap atau enggak keamanan gitu. Tapi mirip-mirip lah ya. Ya kalau dari Job segi desk hari-harinya. jobdesk ya mirip-mirip. Cuman kalau aku jujur sih lebih mungkin karena kemarin udah pernah jadi korlap ya. Mungkin nextnya mungkin lebih tertarik jadi korlap lagi. Iya soalnya tuh seru gitu. Korlap sejati ya, korlap sejati. Ya mungkin bisa gitu. Soalnya emang seru sih emang. Seru tapi pusing. Seru tapi pusing. Emang mungkin esensinya di Tantangannya, situ. tantangannya. Iya. Oke, itu lucu-lucu banget ya guys. Nah, tapi dari cerita-ceritanya tuh jadi pengalaman gak sih? Iya, betul. Pengalaman banget. Jadi kayak misal ada event lagi terus kayak aku pernah nih kayak gini ya bisa apa gitu ya. Udah punya bekal lah yang kemarin gimana. Keren. Oke, next question ya. Nah, dari proker gede tadi kan ada SC-nya ya pasti. Dan Iya. dari senior-senior kalian pun pasti juga bimbing gitu kan. Iya. Nah, aku mau tanya nih. Siapa nih mentor yang paling ngaruh buat kalian selama kemarin proker atau selama kalian magang sampai bulan ini? Sebutin aja namanya. Dan kenapa kita sih? dulu deh ya. Boleh. Boleh tuh. Aku dikasih alasannya juga ya. Spill. Ini harus disebut semua boleh gak sih? Ini salah satu terbaik. Siapa ya teman-teman? Waduh deh, siapa ya? Apa ya? Dari Hupsi ya berarti? Ya dari Hupsi. Oke teman-teman Hupsi dengerin. Kalau bisa tes semua ya, semua mencari aman nih, cari aman, membantu banget, mengarahkan bagus banget. Ngomong satu aja nih, nggak boleh semuanya. Satu terbaik dan alasannya ya. Satu. Siapa dong? Siapa tuh? Semua boleh nggak? Gak boleh. Mungkin Kak Maira. Selamat Kak Maira disebut ya. Kak Maira benar-benar membantu dan mengarahkan. Sebenarnya semua membantu sih ya, membantu. Cari aman banget nih, kelihatan banget nih. Enggak, tapi kamu beneran baik. Terus benar-benar mengarahkan kita, membimbing dengan baik. Kayak misalnya kita kan sebelumnya nggak tahu ya terkait dengan job desk per divisinya tuh apa aja. Kak Maira tuh benar-benar dan yang lainnya juga benar-benar membantu kita untuk
menjelaskan juga sih terkait job desk-nya yang sebelumnya aku nggak tahu jadi tahu gitu. Mungkin itu jadi pengalaman aku juga sih buat jadi ketupat. Maya pasti selalu di sisi kamu ya. Terima kasih kepada Kak Maira dan kakak-kakak SC di Hupsi. Love you. Oh. Terima kasih Upsi. Jangan dulu nih, Iqbal apa Aliza dulu? Aliza dulu aja. Oke, Aliza nih. Aduh. PSDM. Aduh, aku PSDM juga nih. Siapa nih? Denger ya. Sebut-sebut aja nih, nggak apa nih. Satu di antara yang terbaik di antara yang terbaik. Terbaik. Aduh, ini sambil nih. Gak apa-apa guys. Kita semua legowo kok ya PSDM. Siapa nih? Biar sambil nunggu Aliza mikir, mungkin lanjut Iqbal dulu nih dari minat Bakat dan minat Iya, khusus. minat bakat dan minsus. Mungkin Siapa tuh? kalau dari aku mungkin Mas Nazar kali ya. Aku udah nebak nih, aku Nazar. Soalnya Selamat Nazar sudah di-mention. iya, soalnya kebetulan tuh aku kan juga ikut komposisi ya. Itu kan jadi perkap juga. Dan dia itu kan juga jadi SC ya. Mungkin dari dia tuh sering ngasih saran. Gitu ya. Terus pas kemarin dari ini ya, kemarin pas VMB aku juga jadi perkap juga. Kebetulan dia jadi SC perkap juga, terus juga dia sering ngasih saran juga. Terus kemarin pas studi banding ya mungkin dia juga sempat ngasih saran juga sih gimana soal layout gitu. Tapi dia bukan SC ya. Kalau di studi banding bukan gitu. Kalau kemarin pas di Stubun itu dia SC-nya tuh Mas Habib gitu. Ya mungkin kalau dari Minsus yang sering ngasih saran, masukan itu Mas Nazar kamu. Udah klop banget berarti ya kamu sama Nazar nih. Iya. Nazar kasih nilai bagus buat dia. Kasih nilai plus. Sih. Oke. Cuman mungkin yang apa ya? Mungkin lo yang lebih kayak atau apa bahasanya mungkin berkesan kali ya mungkin ya. Itu pas kemarin pas korlap kemarin sih, pas Habib mungkin. Soalnya itu produksi. Dari Hupsi, Iya. SC perkap ya kan. Itu dia SC. SC korlap. Mungkin karena aku kemarin pas korlap itu emang lagi pusing-pusingnya ya. Terus dia ngasih saran lah gitu kan. Kayak jalan terbaiknya gimana. Gitu. Akhirnya aku mendengarkan kata dia dan itu membantu banget gitu. Gitu sih paling. Oke, selamat buat Habib sudah di-mention juga. Oke, lanjut nih Aliza, balik lagi nih. Gimana? Udah kepikiran belum? Udah dong, sepil nih. Aduh, alasannya aku nggak tahu ya tapi ada sedikit nggak apa ya. Ya nggak semua. Coba jadi siapa nih? Langsung aja nih ngomongnya. Langsung aja. Sepil Sepil aja nih, siapa nih? Oke, untuk PSDM sendiri orang yang sangat berpengaruh mungkin sedikit membantu dan mensupport ya. Kalau dari aku sendiri untuk PSDM itu Mas Danu. Oh my god, Danu selama staf ulos Danu di-mention sekarang. Ulos buat Danu. Oke. Why kenapa Mas Danu? Karena Prokes Tuban kemarin itu ada sedikit keterlibatan dari beliau juga. Beliau Wih, juga karena kamu PDD ya? Iya, beliau juga sempat ada ingin membantu aku juga untuk gimana sih cara biar penayangan bumper itu rapi dan enggak seperti kemarin yang dievaluasi itu. Dia sempat kasih support juga, sempat support terus ngeyakinin aku dalam PSDM ini juga sempat juga, tapi udah lama juga sih itu untuk bisa agree juga. Kemudian untuk beliau sendiri juga itu untuk bisa selalu ya ininya ngedampingin dan ngarahin upgrade terus kedepannya lebih Baik lagi, oke, keren banget Danu, selamat ya Danu. Oke, nah itu tadi ada pertanyaan berapa ya, lupa.
Nah itu tadi kan kalian udah cerita-cerita tuh soal mentor yang paling ngaruh ya. Dan ini aku bakal tanya dan jadi pertanyaan terakhir nih. Oh my god sedih ya pertanyaan terakhir. Gak terasa ya? Nggak terasa ya udah 10 jam berlalu. Nah buat terakhir nih. Mindset apa sih yang harus kalian bawa kalau mau join staff magang? Mungkin buat teman-teman yang mau join gitu bisa jadi bayangan gitu. Tapi sebelumnya aku mau nanya. Ya. Tahun depan kalian mau lanjut kan? Pasti. Gimana ya? Tes skill tahun depan. Tahun depan nggak ketemu mereka lagi ya guys. Iya. Oke. Gimana tuh? Tahun depan maksudnya ini ya? Oke. Gimana tuh mindsetnya mau dari siapa? Iqbal dulu deh. Oke, mindset ya. Mungkin mindset ini pas jadi staf magang apa gimana? Pas mau jadi staf magang itu harus dipertahanin gitu. Pertahanin. Mungkin lebih kayak jadi staf magang itu kalau bisa jangan kosong. Maksudnya dalam artian kalian harus punya skill sedikit gitu. Misal dari Word, terus dari Canva. Ini ya. Oh iya hard skill, soft skill. Iya, soft skillnya. Soalnya itu bener-bener kepake banget gitu kan. Terus juga kalian tuh pas jadi staf magang tuh mungkin lebih kalian tuh harus bisa kerja sama tim, komunikasinya juga harus bagus. Soalnya itu kalau kita nggak punya komunikasi yang bagus itu bisa menjadi masalah gitu. Takutnya ada miskom. Iya. Masalah. Kalau dari Tera, Oke, mungkin kalau dari aku sendiri itu mindsetnya join jadi staff magang tuh nggak buat main-main gitu loh. Maksudnya kayak kita kan benar-benar niat juga sih, harus ada niatan sendiri ke diri sendiri untuk join ke staff magang BEM sendiri. Itu kan nanti pasti juga ada proker-prokernya kan. Jadinya sebelum daftar tuh juga nggak kaget pas join ke BEM-nya kayak wah ternyata gini, nggak sesuai ekspektasi gitulah. Terus habis itu mungkin mungkin sama itu aja sih, nggak ngegampangin lah buat join ke BEM-nya. Kayak misalkan ya itu kayak tadi lah, nggak cuma buat seneng-seneng, yang penting niat sih buat join BEM-nya tuh. Jadi pas masuk nggak kaget aja. Iya oke. Terus kalau dari Aliza gimana tuh? Kalau aku pribadi sih ada 2 hal yang selalu aku terapin selama magang ini. Itu yang pertama itu proaktif dan kolaboratif. Kenapa proaktif? Karena gimana ya, kita tuh belajar untuk istilahnya peka terhadap lingkungan, terutama peka ketika kita sudah berkolaborasi dengan orang lain dan gimana sih orang itu membutuhkan tenaga kita, membutuhkan pikiran kita, dan kita juga bisa berkolaborasi itu secara bersama-sama, nggak kerja sendiri, nggak menanggung beban sendiri. Itu sih selalu yang aku terapin di magang. Ya mungkin itu bisa jadi bayangan buat kalian ya guys yang mau join BEM. Jangan lupa join guys. Jangan lupa join. Nah, oke guys, jadi itu tadi adalah pertanyaan terakhir nih dari aku sedih ya. Sedih. Nah, sekarang kita bakal seru-seruan bareng. Kita bakal ada mini games nih dari aku. Jadi kalian nanti apa tuh gamesnya? Oh my god. Oke. Jadi nanti aku bakal lontarin beberapa pernyataan nih seputar kayak realita anak berprestasi gitu ya. Nanti kalian tinggal jawab pernah atau nggak pernah gitu. Oke. Langsung jawab ya, nggak perlu pikir lama ya. Oke. Siap. Oke. Pernyataan pertama nih. Pura-pura paham pas rapat, padahal sebenarnya pikirannya kemana-mana, lagi los banget. 1, 2, 3. Pernah. Ini udah sering. Pernah tuh. Selalu jadi anak organisasi tuh kayak gitu guys. Emang rapat terus, tapi pikirannya kemana-mana. Masalahnya banyak di mana-mana tuh. Oke, lanjut. Yang kedua, sering balesin WhatsApp senior atau grup pakai stiker biar gak awkward. 1, 2, 3. Pernah. Kok pernah? Bisa. Terus ngasih kabel di bawah. Bener. Terus
kamu balesin pakai siap kak, oke kak gitu. Iya, yaudah teks aja gitu. Agak dia mah beda ya. formal orangnya. Formal ya, formalitas. Oke, lanjut. Yang ketiga, diam di rapat karena nunggu ada orang lain yang jawab dulu. 1, 2, 3. Pernah. Oke, itu sewajarnya anak organisasi ya. Lanjut. Yang keempat, join rapat online tapi mikrofonnya di mute, kameranya off, ternyata ditinggal tidur. 1, 2, 3. Gak pernah. Belum. Keren. Kalau aku sih Jangan sering ya. ya, kalau aku sering guys. Mereka beneran ini benar-benar organisasi abis. Oke, lanjut. Sering bilang siap kak, padahal kalian gak siap sama sekali. 1, 2, 3. Pernah. Itu bener-bener yang taat banget. Betul. Terus terakhir dapat WhatsApp dari grup divisi tapi baru dibales 6 atau 12 jam kemudian. Sering. 2, 3. Pernah. Semua orang so sibuk ya. Oke guys, jadi segitu aja pernyataannya ya, karena durasi ini sudah sangat lama kita ngobrolnya. Nah, sebelum closing, biasanya kan aku bakal mintain closing statement. Ini agak beda ya, karena biasanya aku bakal minta kalian buat keluar opini yang khas, asik. Oke, udah siapin belum nih keluar opininya? Udah siap. Aku juga mau nimbrung. siap. Maksudnya mau nimbrung, aku dulu ya. Oke, aku dari aku ya. Unpopular opinion tentang organisasi nih. Kalau dari aku, awal masuk organisasi sih pengen nambah relasi ya. Tapi ternyata cari fight kit juga nih. Tapi nggak ada yang kecantol. Aduh, sedih banget. Oke, dari Iqbal dulu. Aku ya, ternyata sih jadi staf magang itu belajar ya, gimana caranya. Ternyata nggak diajarin. Kritik ya. Gimana nih, Vera? Unpopular opinion-nya? Mungkin mas Tap. Aku kira sinergitas, ternyata formalitas. Not ya Mas Gustaf. Aduh, sini. Oke, sini. Lanjut nih. Buat BEM sih pengalaman pertama. Buat dia bukan yang utama. Yang kedua ya. Oke. Aduh, seru banget ya guys sebenarnya ngobrolnya ini. Mas, pengen aku lanjutin unpopular opinion-nya, cuman durasi. Terus itu tadi yang bakal jadi perbincangan terakhir kita hari ini. Unpopular opinion dari mereka. Padahal masih seru banget ya. Dan aku mau kasih info nih. Infonya adalah episode 4 Podavi ini bakal jadi episode terakhir kita guys. Kenapa tuh nggak terakhir? Episode, tapi tenang aja, ini di kepengurusan tahun ini aja ya guys, karena di kepengurusan tahun depan itu bakal ada proker-proker lainnya yang pastinya seru-seru abis guys. Makanya kalian jangan lupa join BEM, ya nggak? Ya betul, jangan lupa join BEM teman-teman. Betul. Dan thank you banget ya buat Alisa, buat Vera, buat Iqbal yang udah nyempetin waktu dan ngobrol sama aku hari ini. Kita sharing-sharing banyak banget ya. Dan harapannya sih buat yang nonton jadi nambahin semangat dan nambah inspirasi juga biar join BEM. Sekali lagi, join BEM guys tahun depan, oke? Gitu aja mungkin dari aku. Ada closing statement? Closing statement ya mungkin buat temen-temen ya, mungkin buat angkatan 26 dan seterusnya, BEM itu asik banget kok. Kalian bakal dapat pengalaman yang gak bakal didapetin di organisasi lain mungkin ya? Betul. Iya, soalnya pengalaman cuma sekali ini aja. ya betul. Kalian tuh bakal banyak dapat manfaatnya lah ya. Benefitnya Iya. banyak banget. Pokoknya BEM itu Asik, seru. BEM gak semenegangkan dan semenakutkan itu guys. Jangan lupa join. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya teman-teman, karena ini seru banget. Oke? Sampai jumpa di Podavi lain waktu. Jaga kesehatannya, semangat kuliahnya. Bye-bye. bye. Masih di Podavi,
podcast anak vokasi. Dadah. Jangan kangen aku ya guys. Bye bye. Ayo deh, Sampai jumpa tahun depan.